Apa kabarnya hari ini? Kurang kompak? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ibu akan mengecek dulu ya. Mengecek kehadirannya kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kalau boleh tahu, Ibu kenapa dia? Tanpa keterangan. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, berarti kita harus berdoa dulu. Oke, Ibu Intan minta Rudol yang pimpin doanya, boleh? Oke, terima kasih. Oke, pagi hari ini cuacanya kurang bagus ya. Ruangannya kita orang ada gelap-gelap. Tapi tidak apa-apa, dengan suasana yang redup seperti ini, maksudnya mendung seperti ini, tidak memundurkan kita untuk melaksanakan pembelajaran dikhususkan untuk hari ini, yaitu di hari Selasa. Oke, Ibu Intan di pertemuan kemarin sudah menyampaikan bahwa untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang apa? Oke, sistem pencernaan manusia. Oke, alhamdulillah. Sebelum Ibu Intan masuk di pembelajaran hari ini juga, Ibu Intan mau memberikan persepsi di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Di situ dilihat di infokus di papan, ada yang lihat di belakang? Ada lihat tak? Oke, di situ dikatakan mengapa bila kita lambat makan kadang terasa mual atau perut terasa perih. Kenapa coba? Mungkin rata-rata di sini semuanya mungkin pernah merasakan, ya kan? Pernah merasakan. Coba, boleh kamu ungkapkan apa yang kamu rasakan itu? Mengapa bila kita lambat makan kadang terasa mual atau perih? Coba, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apabila kita lambat makan, mengapa itu bisa terjadi? Coba. Kita kosong. Karena perut kita kosong. Oke, ada lagi yang lain? Terkait dengan pertanyaan yang Ibu Intan. Tunjukkan di yang fokus tadi ini. Mengapa bila kita lambat makan kadang terasa mual atau perut terasa perih? Jadi kita harus tahu kenapa ya bisa terjadi. Jangan hanya merasakan, kenapa saya perut ini, saya mau minum obat deh, saya mau minum ini deh. Kenapa itu bisa terjadi? Ada lagi yang lain yang bisa jawab? Coba. Bisa? Tidak pernah merasakan? Tidak pernah merasakan itu? Tidak pernah merasakan mual? Atau gejala perut terasa perih? Tidak pernah? Ada toh? Pasti semuanya merasakan. Ada bisa lagi yang bisa jawab di atas?
Mengapa bila kita lambat makan, kadang terasa mual atau perut terasa perih? Masa hanya satu? Coba, boleh? Karena asam lambung akan lebih banyak memproduksi Ya. Memproduksi erosi dalam perut. Boleh? Ada lagi yang lain? Bintan hanya mau memberikan kamu pengetahuan tentang ini. Karena ini juga terkait dengan materi untuk hari ini. Materi yang kalian tadi sebut, yang sudah Ibu Intan juga sampaikan beberapa hari lalu. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari sistem pencernaan. Di sini terkait yang pertanyaan persepsi yang Ibu Intan tampilkan, itu juga mengarah ke pembahasan untuk hari ini, pembelajaran untuk hari ini akan kita bahas. Ada lagi yang lain jawabannya? Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa kadang kita merasa mual? Kalau tiba-tiba itu kita punya perut kosong, kadang terasa mual. Itu kenapa? Karena itu mengakibatkan gejala apa? Ma ya? Jasa. Di sini ada jasa ma, ada semuanya rata-rata ya. Jasa kalau lambat makan. Nah, itu yang terjadi. Terasa mual atau perut terasa perih. Oke. Oke, melanjutkan materi untuk hari ini, Ibu Intan akan memberikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas untuk hari ini. Di antaranya yaitu ada tentang menyebutkan proses pencernaan yang terjadi pada manusia. Boleh ada yang bantu Ibu bacakan di atas? Lebih keras suaranya. Baca di atas. Yang poin kedua. menjelaskan pengertian pencernaan mekanik dan kimiawi. Oke, yang kedua. Menjelaskan Ketiga. menganalisis proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Oke, dan yang keempat. Menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanik dan kimiawi. Oke, jadi itulah tujuan pembelajaran untuk hari ini yang akan kita bahas, ya. Oke. Jadi sebelum memberikan Ibu Intan LKPD-nya untuk kalian, Ibu Intan akan memperlihatkan video terkait materi yang akan kita bahas hari ini. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan membahas 3 akibat makan terlalu cepat dalam jumlah yang banyak sekaligus. Penasaran kan? Langsung saja. Yang pertama adalah gangguan pencernaan. Ketika kamu makan terlalu cepat dalam jumlah yang banyak, maka akan memicu reflux asam lambung, di mana asam dari lambung mengalir naik ke kerongkongan hingga menyebabkan sensasi terbakar dan perih, guys. Yang kedua, gangguan darah. Ketika kamu makan terlalu cepat, maka kadar gula dalam darah yang ada di dalam tubuhmu akan melonjak naik sangat cepat. Sehingga jika kebiasaan ini dilakukan jangka panjang,
akan mencetus penyakit diabetes. Dan yang ketiga, gangguan pertemanan. Pertemanan. Iya, pertemanan. Ternyata selain dua gangguan kesehatan tersebut, ada gangguan pertemanan, guys. Kalau kamu Oke. Video yang Ibu Intan barusan tampilkan di sini membicarakan akibat makan. Di sini membicarakan tentang akibat makan terburu-buru. Biasa tidak kalian makan dengan terburu-buru? Biasa tak? Pada saat kalian makan terburu-buru, biasa ada kendala pada proses pencernaannya kalian. Ada masalah. Nah, boleh Ibu Intan minta apa? Apa coba kendalanya yang biasa kamu makan terburu-buru? Pada saat kamu makan terburu-buru, apa yang terkendala di kamu punya perut misalkan, atau di kamu punya kerongkongan misalkan? Tersedak. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Selain tersedak. Bilang tidak apa-apa. Kerongkongan terasa terbakar. Kerongkongan terasa terbakar. Oke. Ada lagi yang lain? Setelah menonton video tadi? Rasa mual. Oke. Terasa mual. Oke, jadi Ibu Intan rangkum di ketiga tadi jawabannya itu semuanya termasuk di mana pada saat kita makan terburu-buru, pada pencernaannya kita itu pasti ada yang terganggu. Misalkan pada kerongkongan ya, pada kerongkongannya kita biasa ada kayak terasa sakit ya, kayak sakit. Terus kayak tadi ada yang bilang mual, karena mungkin terlalu penuh, gara-gara makan terburu-buru, terlalu penuh, jadi organ pencernaan yang ada pada tubuh kita itu tidak bisa menampungnya karena terburu-buru, terlalu terburu-buru. Nah, jadi kadang makanan yang kita sudah memang mau masuk, tapi tak keluar karena sudah terlalu penuh, ya. Oke. Sudah dipahami dari yang ini? Dari video yang ini sudah ya? Di sini Ibu Intan akan, ini belum masuk di intinya sih, belum. Ini hanya baru masuk di persepsi terkait dengan materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Oke. Karena kalian tadi sudah memberikan pertanyaan, terus Ibu Intan juga sudah memberikan ini pemaparan terkait dengan materi video yang Ibu Intan sampaikan di sini. Sekarang Ibu Intan minta fokus di kelompoknya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Oke. Pertemuan kemarin juga Ibu Intan sudah membagikan ada beberapa materi untuk kalian pelajari ya, untuk kalian pelajari di rumah, bahan ajar yang Ibu Intan sudah bagikan pertemuan minggu lalu untuk kita bahas hari ini. Bahan ajar untuk LKPD-nya juga Ibu Intan juga sudah tadi pagi juga sudah berikan ke kalian sebelum Ibu Intan masuk untuk pertemuan hari ini sudah bagikan. Jadi tinggal kalian melihat di LKPD-nya ada beberapa langkah-langkah yang akan kalian kerjakan. Oke, sudah di atas mejanya semuanya? LKPD-nya sudah di atas mejanya semuanya? Sorry. Bahan ajar. Oke, semuanya sudah Bintang bagikan LKPD maupun bahan ajar yang Bintang sudah bagikan. Di sini
ada beberapa teknik penilaian yang Ibu Intan akan nilai. Di mana salah satunya ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Sikap dalam pembelajaran untuk hari ini akan kita lakukan, yaitu pada saat berdiskusi, pada saat presentasi, dan Bintan akan nilai semuanya di situ. Oke? Seperti biasa juga, Ibu Intan selalu mengingatkan pada saat proses pembelajaran diharapkan kalian itu harus fokus ya, harus fokus menerima materi yang diberikan. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Ada yang kurang dipahami mungkin dari pemaparannya Ibu, ditanyakan ya. Dari sini ada yang mau bertanya? Tidak ya, sudah jelas. Sudah jelas ya, seperti biasa juga. Ini pembelajaran sama juga seperti di hari-hari di pertemuan kemarin. Jadi, Bintang harap tidak ada yang canggung-canggung lagi. Oke. Selanjutnya, masuk di inti untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas, Bintang ulang lagi tadi, tentang sistem pencernaan pada manusia. Di mana sistem pencernaan pada manusia itu terbagi atas dua, ya, terbagi atas dua. Ada yang sistem pencernaan secara mekanis dan ada tentang sistem pencernaan secara kimiawi. Oke, dan situ kita akan bahas di mana ada beberapa organ yang berperan di dalam sistem pencernaan mekanis dan kimiawi, ya. Ada yang berperan. Di mana pertemuan yang kemarin itu Ibu Intan sudah jelaskan juga tentang sistem pencernaan pada manusia itu ada beberapa organ ya. Cuman di sini untuk hari ini kita akan hanya mempelajari tentang pencernaan mekanis dan kimiawinya saja. Jadi mungkin di situ ada tiga organ yang akan kita bahas. Di mana organ yang termasuk itu ada mulut, ada apa lagi? Kerongkongan, apa lagi? Lambung. Dan usus halus. Kerongkongan yang tadi disebut itu sebenarnya dia tidak masuk di kimiawi dan mekanis ya. Karena cuma mungkin ya itu kan sudah Bintang jelaskan kemarin. Oke, jadi untuk hari ini hanya tiga organ yang akan kita bahas yang menyangkut pada sistem pencernaan manusia secara mekanis dan kimiawi. Oke. Selanjutnya untuk menyelesaikan LKPD yang sudah ada di mejanya kalian, di kelompoknya kalian, Ibu Intan akan menampilkan video. Kalian amati baik-baik ya, simak baik-baik video yang Ibu Intan akan tampilkan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Materi yang dibahas khusus organ yang termasuk sistem pencernaan, fungsinya, serta pencernaan mekanik atau kimiawi yang terlibat di dalam organ tersebut. Maka sebelumnya kita harus paham dulu apa itu pencernaan mekanik dan apa itu pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang mengubah bentuk fisik bahan makanan yang menjadi makanan semua campur dan kemas. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses penguraian molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil dengan berbagai enzim. Berikut ini adalah pencernaan makanan. Pertama, kedua adalah lambung, usus besar, kita mulai
terjadinya pencernaan baik secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim. Alveolus yang dihasilkan oleh kelenjar lidah mengandung enzim dialin atau amilase yang fungsinya mengubah amino menjadi maltosa. Jadi di organ mulut ini terlibat pencernaan baik pencernaan mekanik maupun kimiawi. Kedua, ada esofagus atau kerongkongan. Makanan yang telah dihancurkan di mulut akan masuk ke kerongkongan melalui paring. Kerongkongan merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dan ke lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan kimiawi. Bagian dalam kerongkongan selat basah sehingga makanan menjadi basah. Yang dapat mengatur gerakan kembang kempis pada saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan-gumpalan. Gerakan otot ini disebut gerak peristaltis. Berikutnya organ ketiga, organ lambung. Di dalam lambung makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Reaksi otot lambung mengaduk-aduk makanan secara mekanik dan sedangkan dalam pencernaan kimiawi melibatkan beberapa kerja enzim, yaitu enzim pepsid berfungsi merompak protein menjadi peptid. Ada enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan ada enzim lipase yang berfungsi mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Berikutnya ada halus. Dalam proses halus terjadi reaksi kimiawi. Ada beberapa enzim yang terlibat, antara lain enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa. Ada enzim laktase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Ada enzim peptidase yang berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan ada beberapa enzim lainnya. Berikutnya, usus besar atau kolon. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon naik atau kolon ascenden, kolon datar atau kolon transversum, dan kolon turun atau kolon descenden. Usus besar itu sendiri berfungsi mengapung kadar air sisa makanan. Dan bagian yang terakhir dari usus besar adalah rektum. Di rektum tidak terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan terjadinya defekasi. Defekasi adalah pengeluaran zat-zat sisa makanan melalui anus. Demikian pembahasan kita kali ini tentang organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan makanan dan kerja. Oke. Sudah disimak videonya, diamati sudah? Oke, Bintang mau tanya dulu satu orang tentang video pembelajaran tadi. Video pembelajaran yang kalian lihat itu mengenai apa? Coba. Sistem pencernaan tubuh. Sistem pencernaan tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh. Tentang proses pencernaan dalam tubuh. Oke, tentang proses pencernaan dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan. Oke, tentang sistem pencernaan. Oke, nah, pada video yang tadi itu membuka materi kita untuk hari ini, di mana kita akan LKPD yang sudah Bintang berikan. Setelah kalian mengamati dari video, nanti itu di LKPD
Intan sudah bagikan, ada analisis investigasi yang kalian harus isi. Yang ada tabel. Sudah lihat ya? Sudah? Sudah lihat? Nah, itu. Pada sistem pencernaan pada manusia, terkait video tadi, ada tiga organ yang mengalami sistem pencernaan mekanik kimiawi. Yang Bintang juga sudah sebutkan tadi, yaitu ada apa saja, organ apa saja itu? Coba mulut, lambung, dan usus halus. Iya. Kelompok 3 sudah ada lihat? Sudah lihat TPLKPD-nya? Oke, sudah ya? Oke, jadi kan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengisi tabel yang ada di LKPD dan memberikan kesimpulan. Ada di bagian belakang itu, memberikan kesimpulan pada ini. Pada halaman terakhir itu, ya di situ berikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, Ibu Intan persilakan dikerjakan saja. Apa nih? Jadi pengisian kolomnya itu seperti yang ada di depan. Seperti ini pengisian kolomnya. Bintang juga sudah share ke grup bahwa pengisiannya seperti ini ya. Jadi ada yang Bintang share kah? Di grup ada kan? Nah, jadi itu saja, tinggal di ini. Baru didiskusikan. Didiskusikan dengan kelompoknya. Walaupun referensinya masih kurang, referensi yang di kelompoknya masih kurang, boleh dicari di internet atau di Google. Oke, kenapa? Bu, ini ditanya satu. Nah, di sini, yuk, kamu cari tahu, dilihat dari tadi videonya, kira-kira apa itu kalau gigi? Gigi termasuk apa coba? Jadi kamu berdiskusi sama teman. Coba. Kalau gigi itu mekanis atau kimiawi dia. Jadi berdiskusi ya. Cari. Ada bahan ajar juga yang Bintang kasih. Kan, cari di situ. Ada buku paketnya. Dibuka buku paketnya. Yang bawa HP juga boleh dibuka. Cari di Google, internet ya. Boleh ada yang cari di internet. Cari referensinya. Kalau tidak dapat di buku, di bahan ajar, cari di situ di internet. Google.
Boleh, boleh. Walaupun kamu mau tambahkan misalkan kayak bilang air liur, tapi kan kalau kan di sini sudah diangkat jenis pencernaannya, misalkan kalau jenis pencernaan itu kan dipilih apakah gigi itu termasuk kimiawi atau mekanis, jadi tinggal dipilih di situ. Karena kalau kamu sudah tulis gigi di sini berarti dia termasuk jenis pencernaan gigi. Tadi ada di situ tadi itu apa? Kalau mau anu, kalau masih kurang ini nanti Bintang putar ulang videonya ya. Bintang putar ulang videonya saja ya. Supaya lebih paham lagi ya. Oke. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Materi yang dibahas khusus organ-organ yang termasuk sistem pencernaan, fungsinya, serta pencernaan mekanik atau kimiawi yang terlibat di dalam organ tersebut. Maka sebelumnya kita harus paham dulu apa itu pencernaan mekanik dan apa itu pencernaan. Selamat pagi dan salam sehat. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Materi yang dibahas khusus organ-organ yang termasuk sistem pencernaan, fungsinya, serta pencernaan mekanik atau kimiawi yang terlibat di dalam organ tersebut. Maka sebelumnya kita harus paham dulu apa itu pencernaan mekanik dan apa itu pencernaan kimiawi. Berikut ini adalah Kamu putar ulang di video. Oke, kita putar ulangnya. mekanik adalah pencernaan yang mengubah bentuk fisik bahan makanan yang terjadi ketika makanan punya campur dan kemas. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses penguraian molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan enzim. Berikut ini
mulut. Mulut merupakan tempat awal terjadinya pencernaan baik dan secara kimiawi oleh enzim. Berarti kita di gigi dia termasuk apa? Gigi pencernaan. Jadi soalnya DP waktu sudah mau hampir selesai. Sebagai jalan makanan yang telah punya dan Kenapa? Kenapa itu? Oke, diminta-minta kalian ini ada proses pembelajaran. Jadi kalau mau keluar masuk, usahakan minta izin ya. Apalagi kamu sudah kelas 8. Sudah kelas 8 ke atau masih kelas 7? Apalagi soal naik kelas 9 ya. Berarti tata keramanya sudah bisa diatur. Ya, kalaupun ada yang mau masuk dengan berperilaku baik. Kenapa? Bebas. Masuk. Satu saja. mengubah laktosa menjadi glukosa. Ada enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa. Ada enzim peptidase yang berfungsi mengubah peptida menjadi. Kalau tidak ada, minta tolong Ibu. Nanti di luar saja ya, sebentar ya. Hah? Sebentar saja deh, sebentar saja ya, sebentar saja. Usus besar itu sendiri berfungsi mengatur kadar air sisa makanan. Dan usus besar adalah Itu tadi. demikian. Oke, jadi ingat ya waktunya tadi Bintang sudah sampaikan. Kita hanya berdiskusi. Kamu mengerjakan LKPD-nya itu hanya sekitar 30 menit. Jadi
usahakan selesai dengan tepat waktu. Karena itu juga bisa Ibu Intan ambil untuk penilaian, ya. Untuk penilaiannya kamu yang Ibu Intan tadi sudah sampaikan. Oke, ada yang sudah selesai? Punya sisa 5 menit lagi. Oke ya. Sudah? Sudah? Sudah ya? Kelompok 3, sudah? Tadi maunya kalaupun yang ada temannya tadi minta izin keluar, yang lain saja yang tulis supaya tidak memperlambat karena ada waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, itu juga masuk di penilaian yang Ibu Intan akan berikan ke kalian nantinya. Jadi kalau ada yang izin, yang menulis itu, yang lain saja yang menulis kan di sini. Karena kita berdiskusi atau dalam kelompok itu semuanya harus aktif. Jangan hanya satu saja yang aktif. Jadi tapi semuanya harus aktif ya. Kalau ini sudah dapat tipe ini. Sudah. Ini Ibu Intan membagikan apa ini? Bahan ajar. Bahan ajar tentang apa itu? Bahan ajar tentang apa itu coba? Oke. Oke, jadi kamu jangan ini saja. Cari di sini, cari materinya terkait dengan yang ada yang di LKPD. Misalkan, apa yang temanmu cari? Dia punya kesimpulan. Nah, kesimpulan. Baca-baca saja di situ bukunya, baca-baca.
Berarti baru tadi dibuka ya? Padahal tadi malam. Ini yang lain. Sudah. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah tidak? Oke, sudah. Kelompok 3 ya, kita tunggu dulu kelompok 3-nya. Supaya sama-sama, dan kalaupun ada ini kelompok satunya persentase, yang kelompok 3-nya menanggapi walaupun berbeda DP jawaban ya. Jadi sebentar ya. Nanti kalian presentasinya di meja saja ya, di meja. Yang membacakan berdiri, dan kelompok yang lain menanggapi walaupun ada yang berbeda jawabannya, ditanggapi kalaupun sama, simak saja jawaban dari kelompok yang akan presentasi sebentar. Sudah ya? Sudah ya? Oke, sudah tidak ada lagi ini, sudah tidak ada lagi menulis. Sekarang Ibu Intan persilakan. Langsung saja Ibu Intan persilakan kepada kelompok 1. Memaparkan, presentasikan hasil dari diskusinya. Kesimpulan. Ya, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan yang ada kaitannya juga tadi dengan video yang Ibu Intan sampaikan di sini. Jadi itu saja yang ditulis, yang disimpulkan di situ. Oke, sudah. Jadi, satu orang baca dulu, satu orang baca ini, satu orang kesimpulan boleh sebentar. Itu saja. Oke, yang lain menanggapi ya, yang lain menanggapi, walaupun ada pemaparan dari kelompok 1 yang berbeda dengan mempunyai jawaban ya. Jadi sebentar ditanggapi, disimak. Boleh. Oke, dipersilakan. Karena waktunya juga dibatasi, jadi dipersilakan kepada kelompok 1. Berdiri. Berdiri saja membaca. Di sini saja, di sini. Berdiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis pencernaan mekanik, proses pencernaan, mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan mulainya proses pencernaan, di mana terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi yang akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, yang dilakukan oleh gigi seri dan gigi taring. Kemudian makanan dikunyah dengan gigi gerahan depan dan gigi gerahan belakang. Bagian yang berperan, air liur, pencernaan kimiawi,
Di dalam ludah terdapat enzim amilase bertujuan mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat amilum menjadi gula sederhana maltosa. Oke, lanjut di organ berikutnya. Ada yang memaparkan dari kelompok 1? Boleh. Itu ini. Saja. Oh, ya. Lambung adalah bagian terpenting dalam proses pencernaan. Pencernaan mekanik pada lambung yakni proses yang melibatkan lapisan otot lambung guna menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Proses pencernaan memanfaatkan asam lambung, enzim pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, organ usus halus. Bagian yang berperan, yang pertama usus 12 jari. Jenis pencernaan ialah pencernaan kimiawi. Yang pertama, duodenum, terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Bagian yang berperan kedua, usus tengah. Usus tengah, jejunum, pada bagian ini terdapat pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Bagian yang berperan terakhir adalah ileum, merupakan bagian akhir usus halus, yakni menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh Oke, dari pemaparan tadi dari kelompok 1, ada yang mau menanggapi tidak? Atau sama jawabannya? Sama jawabannya ya? Oke, lanjut pada kesimpulannya saja langsung. Kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini, mekanis adalah proses makanan ketika dikunyah, dicampur, dan diremas pada organ-organ pencernaan. Kimiawi adalah proses penguraian molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Oke, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Beri aplaus dulu. Oke, jadi tidak ada tanggapan ya dari kelompok lain. Jadi kita lanjut saja ke kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. organ pencernaan yang masuk ke dalam sistem pencernaan mekanis dan kimiawi yaitu mulut, bagian yang berperan adalah gigi, jenis pencernaannya adalah mekanis. Pada mulut, gigi menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Lalu bagian yang berperan bagi jenis pencernaan kimiawi yaitu air liur atau saliva, itu termasuk dalam ludah terdapat enzim amilase bertujuan mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilium menjadi gula sederhana. Siapa lagi yang lain? Kasih kelompoknya, kasih anggota kelompoknya yang lain. Yang berperan adalah otot lambung dan asam lambung. Jenis pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan lapisan otot pada lambung berguna untuk makanan menjadi lebih kecil dan halus. Proses bertujuan untuk memecahkan zat gizi, terutama protein menjadi melebihi kecil yang mudah diolah oleh usus. Oke. Organ usus halus, jenis pencernaannya adalah kimiawi. Bagian yang berperan adalah usus 12 jari. Duodenum. Makanan akan diuraikan menjadi zat-zat gizi yang lebih sederhana lagi agar dapat diserap dan diedarkan ke dalam darah. Usus tengah, jejunum. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Usus penyerapan, ileum. Zat yang umumnya diserap oleh ileum yaitu vitamin dan garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan. Oke, lanjut di anggota kelompoknya yang lain. Coba, sampai kesimpulan ya. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu sistem pencernaan pada manusia yang mencerna makanan dan minuman
hasil dan minuman untuk menghasilkan energi bagi tubuh sistem pencernaan. Pada manusia terbagi beberapa bagian. Sistem pencernaan pada manusia juga terbagi menjadi sistem pencernaan mekanis dan kimiawi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi tidak? Dari kelompok 1 dan 3. Ada yang mau menanggapi dari pemaparan dari kelompok 2? Ada? Atau tidak ada? Tidak ada ya? Sama semuanya. Dilihat dari tadi pembelajarannya yang Bintang tampilkan videonya. Semuanya menyimak, jadi mungkin hampir sama semua jawabannya. Oke, dilanjutkan lagi kelompok 3. Dipersilakan. Jadi semuanya punya giliran ya, punya giliran. Kita baca ya. Oke, dipersilakan waktunya, minta maaf, waktunya juga. Dipersilakan ya. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan, di mana terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi yang akan menghancurkan makanan. Oke, lanjut. Lambung adalah bagian terpenting dalam proses pencernaan. Terus, lanjut. Boleh lanjut baca saja, boleh. Boleh lanjut baca. Oke. Saluran yang terhubung dengan kantung, empedu, dan pankreas. Boleh kamu lanjut saja ya. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Ileum merupakan. Tidak tahu tulisannya sendiri ya. Ada. Ada. Ileum merupakan bagian akhir usus halus, yakni menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh tubuh atau jejunum. Oke. Terakhir kesimpulan ya. Jadi kesimpulan sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Lebih rincinya yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Oke. Jadi sudah semua ya presentasi untuk hari ini di materi sistem pencernaan pada manusia sudah kalian laksanakan semuanya. Di mana tidak ada yang menanggapi karena rata-rata semuanya jawaban yang diberikan di situ hampir sama semuanya. Oke, nah sekarang Ibu Intan diperhatikan ke depan, diperhatikan dulu ya, perhatikan. Dari LKPD yang tadi sudah kita selesaikan, Ibu Intan ada penjelasan sedikit, di mana di sini sistem pencernaan pada manusia yang Ibu Intan tadi berikan pemaparan sedikit tentang ada tiga organ yang berperan dalam sistem pencernaan mekanis dan kimiawi pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, di mana di sini jelas di belakang ya, jelas, boleh dilihat ya. Oke, di situ pada poin pertama tentang pencernaan mekanik pada manusia, di situ ada pada mulut dan pada lambung. Mulut dan lambung, di mana pada mulut bagian yang berperan itu ada pada gigi. Di mana gigi itu mungkin kalian bisa perjelas, boleh? Gigi itu fungsinya untuk apa? Untuk mengunyah makanan. Selain mengunyah makanan, apa lagi? Gigi ya, gigi bagian kalian bisa lagi ya. Nah, yang ada gigi itu ada beberapa bagian juga. Gigi apa itu? Dari apa lagi? Lagi.
Di mana di situ ketiganya itu mengunyah makanan, cuma ada bagiannya, ada yang memotong, ada yang merobek, dan ada yang mengaduk, mengunyah makanan. Jadi semuanya di situ berperan ya. Nah, terus pada lambung. Pada lambung, bagian yang berperan di situ ada yang dikatakan otot lambung. Nah, juga tadi ada jawabannya sama dengan yang Ibu Intan paparkan di sini di depan, di mana lambung itu adalah bagian terpenting dalam proses pencernaan mekanis, di mana proses yang terlibat adalah lapisan otot lambung, di mana guna menghancurkannya makanan menjadi lebih kecil dan halus. Oke, lanjut ke pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi yaitu ada juga pada mulut dan lambung, di mana kalau pada mulut itu ada bagian yang berperan, itu ada yang dikatakan air liur atau saliva. Boleh dibacakan satu orang? Oke, situ air liur. Boleh dibacakan kecil besar suaranya? Di dalam ludah terdapat enzim amilase bertujuan mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat amilum menjadi gula sederhana maltosa. Oke. Nah, di situ proses pencernaan pada air liur bisa dilihat yang dibaca tadi temannya juga sudah jelas ya. Dan tadi juga ada jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3 juga ada memberikan jawaban seperti ini juga. Oke, lanjut ke lambung lagi. Ada yang dikatakan bagian yang berperan yaitu asam lambung. Di mana prosesnya memanfaatkan asam lambung, enzim pencernaan. Prosesnya bertujuan untuk memecah zat gizi, terutama protein menjadi molekul kecil yang mudah diolah oleh usus halus. Oke, sudah. Selanjutnya Ibu Intan akan bagikan, karena kalian sudah menyelesaikan LPDP, Oke, jadi tinggal disilang saja di situ. Disilang di situ jawabannya. Yang mana yang dipilih tinggal disilang saja ya. Baru dikompos satu kali dengan DP LKPD-nya. Tidak satu. Oke, ada yang sudah dapat? Dapat semuanya sudah. Oke, jadi dikerja saja. Langsung dikerja. Habis itu dikumpul ya, dikumpul bersamaan dengan LKPD-nya. Satu kali ya. Jadi langsung dijawab saja. Ini terkait pembelajaran hari ini, mengenai pembelajaran hari ini itu soalnya ada sangkut pautnya dengan materi untuk hari ini. Jadi dijawab saja sesuai yang kalian pahami. Oke? Sudah? Oke, sudah? Dikumpul saja ya. Oleh yang sudah
saja, tak usah menunggu temannya, ditunggu saja beserta dengan LKPD. Bintang sudah kasih tadi. Kumpul. Oke, satu orang mbak kumpul balik. Oke, yang kelompok 3. Sudah? Boleh kelompok 2? Sudah ya? Oke. Terima kasih. Kelompok 3, lanjut. Sabar ibu sedikit lagi. Oke. Sekarang sudah ya. Selanjutnya Ibu Intan akan lihat di papan sini di depan. Ada refleksi dan ada refleksi yang Ibu Intan akan ini. Di situ ada lembar refleksinya, ada materi yang mudah dipahami. Pada pembelajaran hari ini tentang apa lagi? Ibu Intan mau tanya lagi, mau tanya ulang. Pembelajaran hari ini tentang apa kita tadi belajar apa? Sistem pencernaan pada manusia. Oke, pada sistem pencernaan pada manusia, di sini materi yang mudah dipahami apa saja? Ada yang bisa? Coba, ada yang bisa? 1 orang, 2 orang, ada yang bisa? Materi tadi yang mudah dipahami pada materi sistem pencernaan pada manusia. Materi yang mudah dipahami. Apa kira-kira? Dilihat dari video yang tadi kita lihat bersama. Materi yang mudah dipahami, yaitu pada sistem pencernaan pada manusianya. Misalkan, kita tadi mempelajari tentang apa? Organ-organ yang ada pada sistem pencernaan pada manusia. Materi yang sulit dipahami, seperti apa kira-kira itu? Yang sulit dipahami. Mungkin ada beberapa pencernaan mekanik kimiawi dilihat dari enzim-enzim yang berperan ya, enzim yang berperan dalamnya ya, itu ya yang sudah dipahami juga di situ. Oke. Oke, lanjut karena materi untuk ini sudah selesai. Minta 1 orang untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Boleh, Ibu Intan tunjuk saja langsung ya. Boleh kamu? Duduk di situ saja, di situ. Oke, boleh. Dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Dengan terselesainya pembelajaran hari ini, Ibu Intan ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.